Yang pertama, ada saksinya, ada barang buktinya. Nah, ketika kita proses perkara khalwat, terkadang kita enak ngomong di sini kenapa nggak dicambuk. Padahal ketika kita sudah panggil saksi, itu beratnya minta ampun. Kadang-kadang saksi yang nangkap, dia nangkap enak. Pas mau jadi saksi nggak mau, pas mau jadi saksi dia lari. Loh, mana kasus kemarin? Oke, mau nggak hadirkan saksi kemari? Kalau hadir saksi kemari, saya proses. Nangkap suka waktu kita panggil saksi nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-64 tahun ketiga, edisi Kamis 30 Maret 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas tentang tema kita hari ini, Wilayatul Hizbah, ujung tombak pelaksanaan syariat Islam di Aceh, bersama narasumber kita, Marzuki S. Agehma. Beliau adalah Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Aceh. Assalamualaikum Pak Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Oke Pak, terima kasih sudah hadir hari ini ke PTM Pak. Ini tentang mungkin sosialisasi terkait tentang Wilayatul Hizbah. Tapi sebelum kita ke tema, bagaimana sebenarnya kondisi WH hari ini? Sepertinya muncul dan tenggelam nih di tengah masyarakat kita Pak Marzuki. Baik, terima kasih. Sebenarnya dengan lahirnya institusi WH yang berdasarkan Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintah Aceh pasal 244, itu tidak ada istilah muncul tenggelam. Secara regulasi cukup kuat, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Secara struktur juga kuat, regulasinya kuat, tupoksinya juga diatur oleh kanun, dan insya Allah kuat. Namun demikian juga ya sekarang ya implementasinya di lapangan juga ya kalau ada istilah muncul tenggelam juga kalau menurut saya perlu didiskusikan bahasanya. Tapi intinya memang ya selama ini Wilayatul Hizbah sudah berbuat walaupun memang ya dengan kondisi-kondisi yang perlu peningkatan. Oke, maksudnya muncul dan tenggelam adalah misalnya sebelum COVID nih ya. Sebelum COVID kan Wilayatul Hizbah atau WH kerap sekali nih kita lihat di mana-mana, di lapangan, di tempat wisata, di berbagai titik. Memang di situ ada potensi orang-orang berkhalwat. Tapi pasca pandemi atau pasca pandemi kayaknya sepi gitu maksudnya. Itu apakah ada problema gitu di tubuh WH sendiri atau seperti apa? Tidak ada juga sebenarnya. Kita kalau Pol PP WH Aceh sudah setiap hari itu melakukan pengawasan. Namun demikian mungkin dalam pengawasan tidak disampaikan ke wartawan, tidak dipublikasikan. Nah, karena kita setiap hari itu selalu melakukan pengawasan pagi, siang, sore. Nah, seperti ya sore seperti ini kita sudah lakukan patroli di wilayah Ulele, wilayah Pantai Syakwala dan Alunaga dan seputarnya, bahkan ke wilayah-wilayah yang agak jauh, termasuk ya wilayah Aceh Besar katakanlah. Aceh Besar juga telah melakukan pengawasan, apalagi di hari-hari libur mereka juga, saya melihat laporan dari mereka juga. Artinya kegiatan WH untuk penyelidikan ya, penyidikan namanya, penyelidikan atau ke daerah apa disebutnya? Gini, kita setiap hari memberikan laporan ke ke pimpinan bahwa ada potensi pelanggaran yang mesti dilakukan pengawasan oleh Wilayatul Hizbah. Dan Wilayatul Hizbah sudah menjalankan pengawasan itu. Setiap laporan yang kita berikan itu tetap Wilayatul Hizbah menjalani pengawasan dan pembinaan di wilayah yang telah kita sampaikan. Oke, dalam bahasanya artinya Wilayatul Hizbah selalu terjun di lapangan ini setiap hari meskipun pada saat pandemi. Betul, pandemi kan kita memang terbatas kan, tidak. Kalau dulu kita ketika pandemi kan fokus kita itu kan terhadap pengawasan COVID, termasuk di dalamnya juga pengawasan syariat Islam. Jadi di samping kita lakukan pengawasan terhadap COVID, juga di dalamnya
turun di wilayah Hisbah mengingatkan orang-orang yang terkadang saat pandemi itu memanfaatkan wilayah-wilayah yang sepi, tapi ketika kita turun ya kita ingatkan tetap ada kita lakukan pengawasan pada saat pandemi dan pada saat sekarang. Oke, Pak Marzuki, Anda berapa lama nih bekerja sebagai wilayah Hisbah? Ya mungkin tidak begitu lama, dari lahir di wilayah Hisbah dari 2006 ketika di Nasihat Islam, 2 tahun di Nasihat Islam, kemudian saya berserta teman-teman ketika lahir lembaga Pol PP WH 2008, kami ditarik ke sana dan sampai saat ini. Otomatis sudah lama juga ya dari sejak WH ada atau ini Anda sudah bekerja sebagai WH. Tapi apa ya sebenarnya yang Anda lihat ini, karena sudah lama bekerja sebagai WH, apa yang Anda lihat fenomena di Provinsi Aceh? Nah, termasuk untuk dalam pelanggaran ini, Pak Marzuki. Sekarang memang WH, dulu masa-masa saya itu memang WH itu direkrut khusus oleh pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota yang memang formasi wilayah Hisbah tenaga kontrak waktu itu. Nah, sebagian besar mereka pada angkatan saya dulu itu memang mereka sudah diangkat jadi PNS. Nah, yang PNS ini rata-rata sudah tidak bekerja lagi di instansi wilayah Hisbah, sudah ada pindah ke dinas-dinas lain atau ada bahkan pindah ke PNS dosen dan sebagainya. Nah, yang sekarang wilayah Hisbah direkrut itu memang direkrut oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Itu tidak sama seperti kami dulu. Perekrutannya itu berbeda waktu masa kami dulu. Kalau kami dulu memang perekrutan itu seperti yang direkrut oleh Pak Prof. Alyasa dulu memang khusus betul, khusus memang direkrut wilayah Hisbah. Nah, saat ini perekrutannya ya Pol PP WH. Jadi tidak ada khusus. Kemudian juga materi-materi yang dulu waktu saya ikut ujian dulu memang seperti ikut S2. Jadi memang dulu untuk direkrut WH itu begitu berat, sampai dengan ada tes psikologi dan sebagainya. Itu berat memang. Ya. Oke, apa sebenarnya tugas Satpol PP? Apakah menangkap orang di jalan atau seperti apa? Apa tugas dan fungsi Satpol PP ini secara utamanya? Baik. Ada Satpol PP, ada WH. Nah kan Pol PP itu diatur secara nasional dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 255. Salah satu fungsi umum Pol PP itulah penegakan perda, perkada, dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, wilayah Hisbah itu diatur di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh pasal 244 ayat 2, yaitu Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam rangka penegakan syariat Islam membentuk polisi wilayah Hisbah sebagai bagian dari polisi Praja. Kemudian di dalam Kanun nomor 8 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam juga disebutkan bahwa fungsi wilayah Hisbah itu adalah melakukan pengawasan, pembinaan, sosialisasi terhadap kanun syariat Islam. Jadi fungsi utama itu adalah melakukan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, serta yang keempat itu adalah perbantuan eksekusi jambu. Oke. Itu. Terus sejauh ini Pak Marzuki, Anda melihat di Provinsi Aceh ini banyak kasus pelanggaran apa sih sebenarnya? Apakah pakaian atau khalwat atau seperti apa? Nah, di dalam penegakan syariat Islam itu kan dasarnya itulah kanun, ya kan, hukum materialnya itu adalah kanun. Saat ini kanun yang kita tegakkan itu adalah Perda nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, itu merupakan turunan Undang-Undang 4499. Kemudian ada Kanun 11 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syariat Islam. Nah, di situ terkait dengan pakaian, terkait dengan sholat Jumat, terkait dengan Ramadan yang akan kita hadapi sekarang. Nah, itu diatur di situ. Kemudian ada Kanun nomor 6 2014 tentang hukum jinayat, dan ada 10 jarimah di situ, yaitu maisir, khamar, khalwat, ikhtilat, zina, sampai dengan liwat dan musyahakah. Ada 10 jarimah. Jadi di situ, dan sebenarnya ada beberapa kanun lain termasuk kanun
produk halal itu juga salah satu fungsi wilayah Tisbah dalam mengawasi produk-produk halal yang ada di Aceh. Jadi Oke, maksud saya adalah Pak Marzuki, data terakhir kira-kira di Aceh itu pelanggaran itu paling signifikan tentang apa? nah, kalau kita lihat rekap data yang sampai ke saya, paling banyak itu adalah khalwat dan ikhtilat. Khalwat dan Khalwat dan ikhtilat. Kalau pakaian itu memang kan sampai saat ini tidak didata karena lebih banyak seperti pakaian itu pembinaannya di lapangan. Oke. Jadi tidak sampai kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Oke, untuk khalwat sendiri itu proses hukum cambuknya masih berjalan nih Pak Marzuki? Masih berjalan. Saya tadi malam baru sampai ke Banda Aceh dan rangka pencambukan perkara zina di Luk Semawe. Kemudian ada perkara zina di Bener Meriah. Kemarin saja ada beberapa daerah yang memang dilakukan pencambukan di Luk Semawe, Bener Meriah, Aceh Tengah. Kemudian ada pokoknya di hari yang sama kemarin hari Selasa itu ada 5 daerah yang pas hari yang sama itu melakukan eksekusi cambuk dan sebagian besar perkaranya itu adalah zina. Oke, tahapan nih proses pencabukan ini karena pemirsa PTM yang ada di rumah harus dicerdaskan ini oleh Satpol PP-nya terkait tentang hukum cambuk itu. Misalnya gini, Pak Marzuki, ada ini kan khalwat ya, khalwat tentu berbeda dengan zina ya. Beda ya. Kalau seandainya nih yang dirazia Satpol PP selama ini adalah orang berkhalwat berdua-duaan yang bukan mahram, kemudian dicambuk atau pas temuan berkhalwat sedang berzina. Nah, ini banyak nih timpa tipi sehingga masyarakat di kampung seringkali memberi punishment nih. Nah, itu seperti apa proses hukumnya nih? Terima kasih. Untuk perkara kan ada perkara khalwat, ikhtilat, zina. Itu masing-masing berbeda hukumannya. Kalau khalwat itu maksimal pencambukan itu 12 kali cambuk. Kalau ikhtilat itu maksimal cambuknya itu 30 kali. Kalau zina itu hudud 100 kali. Nah, sebenarnya di pasal 23 itu perkara khalwat itu sebenarnya di pasal 24 dapat diselesaikan secara hukum adat. Nah, kalau ikhtilat itu tidak dapat diselesaikan secara adat. Nah, sekarang kita berbicara proses, ya kan? Ada proses hukum yang dilakukan oleh kami, oleh penyidik terhadap perkara khalwat, ikhtilat, zina. Nah, itu ketika kita ada melakukan penangkapan atau masyarakat melakukan penangkapan, itu proses itu tidak sesingkat yang dipikirkan oleh masyarakat. Ketika ditangkap oleh masyarakat, kita proses penyidikan. Pertama kita tahan penangkapan 1 kali 24 jam, cukup bukti, kita lakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi, kemudian kita lakukan gelar perkara. Makanya kita putuskan kita tahan dia 20 hari untuk dalam proses pemberkasan. Nah, proses pemberkasan itu tidak gampang. Tidak seperti kita habis, karena masyarakat tahu habis tangkap langsung cambuk. Tidak seperti itu, prosesnya itu panjang. Setelah kita lakukan penangkapan, kita tahan 20 hari, kemudian pemberkasan itu maksimal paling cepat itu 2 minggu. 2 minggu itu katakan 14 hari dan sebagainya, itu baru siap berkas kita kirim ke jaksa. Nah, kita kirim ke jaksa, itu berkas diperiksa oleh jaksa lagi, itu maksimal diperiksa oleh jaksa itu 14 hari. 14 hari itu harus ditentukan oleh jaksa. Ini lengkap P21 atau P19, lalu berkas dikembalikan. Nah, sedangkan penahanan itu terkadang 20 hari itu tidak cukup. Makanya terkadang penahanan kita tambah lagi dari 20 hari, kita tambah menjadi 30 hari. Jadi maksimal ditahan oleh penyidik itu sampai dengan 50 hari dengan izin jaksa. Kemudian setelah P21 itu kita tahap 2 kan ke jaksa negeri setempat, misalnya TKP-nya Aceh Besar, kita bersama Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan setempat kita buat tersangka dan barang bukti ke sana. Nah, di sana pun itu menghabiskan waktu 20 hari dalam proses penuntutan. Baru sidang itu ke
hari ke-30 sidang antara jaksa dengan hakim. Jadi kalau saya melihat proses mulai dari awal penyidikan sampai dengan sidang, bahkan sampai dengan eksekusi cambuk, itu maksimal membutuhkan waktu itu 2,5 bulan atau 3 bulan. Atau misalnya 30, 65 hari baru selesai, itu paling cepat. 65 hari atau 70 hari baru dilakukan proses pencambukan. Jadi panjang itu prosesnya. Oh, panjang prosesnya. Tapi ini yang kerap sekali terjadi kalau misalnya Anda sebutkan tadi misalnya berkhalwat. Tentu banyak ya orang berdua-duaan, nggak mungkin semua dicambuk ya. Berarti artinya ada prosesnya. Berarti berkhalwat itu berduaan belum tentu dicambuk. Tapi kalau karena gini, karena ada peluang, contoh di masyarakat, ketika ada perkara khalwat, seharusnya masyarakat itu melihat dulu, ini bisa nggak diselesaikan secara restoratif justice, bisa nggak diselesaikan secara adat. Karena di dalam kanun di pasal 24 itu memungkinkan, di dalam kanun jinayan itu perkara khalwat, bukan ikhtilat ya, bukan ikhtilat atau zina, itu dapat diselesaikan secara adat, dapat diselesaikan bahasanya, kalau bahasa umumnya restoratif justice, artinya tidak perlu sampai ke penyidikan. Tapi ya terkadang ya dalam penyelesaian restoratif justice atau penyelesaian secara adat itu kan juga ada proses adatnya, tidak gampang, artinya dipanggil keluarga dulu, panggil perangkat kampung dulu, dan disidangkan di kampung dulu, baru ada denda adat dan sebagainya. Boleh nggak memberikan denda? Nah, di dalam kanun 8/2009 tentang adat itu salah satu sanksi itu adalah denda. Ada sanksi berupa dicabut gelar, diberikan denda, kemudian ada beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar adat. Itu yang memberikan denda adalah pihak Satpol PP, bukan Satpol PP. Satpol PP di sini tidak ikut serta. Yang Satpol PPWH di sini tidak ikut serta dalam penyelesaian adat. Hanya kalaupun sudah diserahkan ke Satpol PP, kita kembalikan ke kampung, kita fasilitasi. Kita berikan fasilitasi, ini tolong diselesaikan secara adat. Tapi kita tidak ikut serta di situ. Yang melakukan proses semua perangkat kampung. Kita hanya kalaupun sudah duluan diserahkan ke Satpol PP karena memang itu masih pasal 23 ayat 1 atau masih khalwat, kita kembalikan kampung, proses. Kita hanya menerima laporan hasil sidang peradilan adat, itu aja. Artinya kalau misalnya ada terjadi ya, khalwat ataupun apa, zina, itu harus melapor ke proses yang tadi Pak Marzuki jelaskan. Baik, untuk Ramadan ini Pak Marzuki, sepertinya kita sedikit berbeda. Kalau misalnya dulu ya, misalnya Satpol PP kan sering nih gerbek hotel, kafe. Kalau sekarang ini seperti apa untuk dalam melaksanakan syariat Islam atau seperti apa? Baik, yang pertama kita Pol PP WH Aceh dan Kabupaten Kota sudah sepakat untuk bulan Ramadan ini kita tingkatkan pengawasan terhadap para pelanggar kanun syariat Islam, terutama kanun 11/2002 tentang bulan Ramadan. Contoh, ketika orang tidak berpuasa di sembarangan tempat, kemudian menyediakan fasilitas bagi orang yang berpuasa sebagaimana diatur di dalam pasal 9 Kanun 11/2002. Jadi nanti kita akan melakukan pengawasan bagi warung-warung yang menyediakan fasilitas bagi orang yang tidak uzur syar'i, harusnya dia berpuasa tapi dia tidak berpuasa. Itu akan kita lakukan pengawasan, kalau kita temukan pelanggaran maka kita tindak tegas. Oke, artinya ada nggak peraturan-peraturan nih dari Satpol PP untuk Ramadan ini, misalnya kafe harus dibuka jam berapa gitu, tempat wisata tutup atau seperti apa? Bukan peraturan Satpol PP, itu memang Wali Kota Wali Kota Banda Aceh sudah mengeluarkan himbauan. Forkompinda, Wali Kota Forkompinda Banda Aceh sudah melakukan himbauan kepada, yang pertama kepada masyarakat, kedua kepada pemilik warung, yang kedua kepada pelaku usaha, hotel, kafe, warung, dan sebagainya,
itu sudah melakukan himbauan agar yang pertama menghormati orang-orang yang berpuasa, yang kedua tidak menjual makanan dari pagi sampai dengan, kalau di dalam himbauan saya lihat sampai dengan jam 16. Artinya kalau siang ada yang jualan, itu akan kita tegur. Terutama jual nasi di siang hari. Nah, itu nanti akan kita tegur dan bahkan kalau itu juga membandel kita proses. Oke, Pak Marzuki, ini karena beberapa bulan terakhir juga sempat hangat isu tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh mulai memudar ini. Tentu tonggaknya adalah ada di juga di WH ya, wilayah atau Satpol PP. Nah, apakah juga isu yang berkembang di media sosial atau di tengah masyarakat ini mengatakan bahwa Satpol PP tidak ada anggaran lagi sehingga kerjanya sudah mulai memudar ini, atau seperti apa? Ini Anda perlu klarifikasi apakah memang tidak ada anggaran, atau kalau menurut Anda anggota Dewan DPRA mendukung syariat Islam? Ya, kalau saya lihat pertama mulai dari DPR, pemerintah itu mendukung pelaksanaan syariat Islam, walaupun memang ya kita sebenarnya dalam melakukan pengawasan ada yang berbasis anggaran, ada yang tidak berbasis anggaran. Jadi seperti kita lakukan patroli rutin, itu kan tidak berbasis anggaran karena anggota kita, pegawai kita dibayar untuk melakukan pengawasan, kan itu kan tidak perlu. Nah, ketika itu butuh operasi gabungan, katakanlah ada tim gabungan yang kita panggil ke kantor untuk melakukan pengawasan, nah di situ butuh anggaran, dan insya Allah kan di provinsi juga ada, walaupun memang ya minim, tapi ya adalah untuk melakukan pengawasan tetap ada. Namun demikian juga memang sebenarnya butuh dukungan, tidak hanya anggaran saja, dukungan moral juga, dukungan sosial juga. Jadi semua butuh dukungan, masyarakat juga artinya, butuh dukungan. Artinya Satpol PP tidak bermasalah dengan anggarannya ada selalu dari misalnya dari pemerintah, dari DPR ada ya? Ada, dan DPR juga mendukung kita dalam pengawasan syariat Islam ya kan. Contoh saat ini yang mungkin lagi sedang viral, masyarakat melakukan pengawasan di beberapa pantai sekarang. Nah, itu kita apresiasi masyarakat yang, dan di situ sebenarnya butuh kerjasama Pol PP WH dengan masyarakat, karena dilihat dari personil ya memang kan tidak cukup melakukan pengawasan seluruh Aceh ini. Aceh luas dengan jumlah Pol PP WH yang sangat sedikit, jumlah penduduk yang cukup banyak, tidak mungkin semua mengawasi. Contoh seperti wilayah Alunaga, katakanlah ada beberapa tokoh masyarakat yang dengan inisiatif sendiri melakukan pengawasan, kita apresiasi, dan ya, alhamdulillah ada yang peduli. Sebenarnya di situ yang kita butuh dukungan masyarakat dan pemerintah, tidak hanya ketika ada pelanggaran syariat WH. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kanun sendiri, fungsi pengawasan pembinaan itu tidak full ke WH, tidak hanya diemban oleh WH. Semua masyarakat juga butuh dukungan, butuh pengawasan. Contoh ketika di wilayah Alunaga, ketika kita lewat, kita tegur saja itu sudah mendukung pelaksanaan syariat Islam secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, sekarang terkadang ya ada orang, udah itu bukan urusan saya. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita tumbuh kembangkan kepada masyarakat, bahwa ayo penegakan syariat Islam itu adalah tugas bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas siapapun, tapi tugas bersama, seperti itu. Oke, Pak Marzuki, benar nggak sih nih kalau misalnya nih katanya juga, ini nama juga isu ya, isu itu kan muncul dari status Facebook, di media sosial, atau pandangan atau persepsi seorang terhadap suatu institusi. Misalnya ini untuk lembaga WH, kerap sekali katanya lembaga WH itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa benar ini? Artinya tidak semua penyelidikan itu kasusnya diselesaikan secara tuntas kalau seandainya pejabatnya dibiarin gitu, apalagi tertangkap keluar, itu seperti apa? Kalau saya berpikir
karena saya emang sudah lama di Iya. situ dan sudah paham betul bagaimana tugas WH, tugas penyidikan. Karena saya selalu sampaikan ke masyarakat atau ke keluarga tersangka kita datang, Pak, kita ini adalah menegakkan hukum itu betul-betul punya azas equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Jadi tidak kita beda-bedakan. Ketika saya mau lepas anak Bapak, bagaimana yang sudah saya proses. Jadi sampai di usia daji saya tidak sepakat bahwa tumpul ke atas, tajam ke bawah, saya tidak sepakat. Apapun ceritanya, karena ketika kita proses orang, kita juga tertumpu kepada alat bukti. Ketika katakanlah kok ini dilepas, nah kita akan lihat dulu kenapa dilepas. Bukan dilepas karena tumpul ke bawah. Yang intinya itu adalah dilepas itu bukan sewenang-wenang. Dilepas itu pertama karena memang tidak cukup alat buktinya. Kemudian ketika sudah diperiksa oleh penyidik, ternyata perkara tersebut bisa dikembalikan ke pasal 24 Kanun Jinayah, dikembalikan lagi ke masyarakat. Kemudian juga setiap kita proses itu kan, ketika proses kepenyidikan itu kan yang paling penting itu alat buktinya cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, nggak bisa kita paksa, nggak mungkin kita tahan orang dengan tidak cukup alat bukti. Setiap kita tahan orang lebih dari 1x24 jam, maka sudah paling kurang sudah cukup 2 alat bukti. Yang pertama, ada saksinya, ada barang buktinya. Nah, ketika kita proses perkara khalwat, terkadang kita enak ngomong di sini kenapa nggak dicambuk. Padahal ketika kita sudah panggil saksi, itu beratnya minta ampun. Kadang-kadang saksi yang nangkap, dia nangkap enak. Pas mau jadi saksi nggak mau, pas mau jadi saksi dia lari. Oke. Itu dia, makanya ketika ada proses, loh mana kasus kemarin? Oke, mau nggak hadirkan saksi kemari? Kalau hadir saksi kemari, saya proses. Ini saksi aja nangkap suka waktu kita panggil saksi nggak mau. Oke, baik Pak Marzuki. Silakan sampaikan kepada pemirsa PTM di rumah terkait tentang wilayah Tuisbah, ujung tombak pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Silakan Pak Marzuki. Baik, terima kasih. Untuk masyarakat, yang pertama, mari kita dukung bersama pemerintah wilayah Tuisbah dalam penegakan syariat Islam. Mari kita cegah, karena yang pertama itulah ku anfusakum wa ahlikum neraka. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Artinya, ketika ada pelanggaran di depan kita, mari kita cegah, mari kita nasihati, mari kita tegur. Kita himbau kepada masyarakat dalam berjualan di bulan Ramadan. Nah, itu betul-betul memperhatikan himbauan Forkompinda Kota Banda Aceh, Forkompinda Aceh Besar, serta Forkompinda di seluruh kabupaten kota. Dan insya Allah seluruh kabupaten kota sudah memberikan himbauan agar berjualan yang tertib, yang taat, sesuai dengan himbauan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini terus kita tingkatkan amal ibadah kita dengan mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dan mudah-mudahan saya harapkan ya berikan dukungan kepada wilayah Tuisbah, kepada Satpol PP WH dalam melakukan pengawasan, dalam melakukan pembinaan, serta mendukung ketika ada pelanggaran yang memang patut kita bina, patut kita nasihati, ya kita nasihati bersama. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Marzuki atas waktunya, karena waktu kita sangat terbatas. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Kami kru PTM mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Like, share, and subscribe juga video kita. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.